kapitalis, justru itu, Adam Smith. Hah. Mereka bilang kan dalam teori ekonomi modern, problematika ekonomi itu ada dua, produksi dan konsumsi, benar kan? Benar. Maka ketika Supply ingin demand. menaikkan pertumbuhan ekonomi, orang harus naikin either produksi atau menaikkan konsumsi, yang Yeah. membuat kemudian jadi subprime mortgage yang ada di Amerika Benar. tahun 2008 itu kan ya, karena konsumsi dan produksi dinaikkan. Tapi permasalahan di dalam Islam itu bukan produksi dan konsumsi. Permasalahan utama di dalam Islam adalah distribusi. Iya, distribusi, pemerataan. Pemerataan. Makanya gue tadi merinding tuh ketika lo bilang pemerataan. Karena pemerataan ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Sekaya-kaya lu cuma boleh di sini nih, individu nih. Tapi lu nggak boleh punya tambang, lu nggak boleh punya jalan, lu nggak boleh punya sungai, lu nggak boleh nguasain hajat hidup orang community. Iya. Karena ini harus part of community. Nah, sedangkan negara cuma boleh di sini aja. Negara nggak boleh nguasain ini dan nggak boleh nguasain ini. Berarti memang core principle-nya udah diatur sama Islam. Nilai-nilainya adalah justice kan. Justice. Intinya keadilan kan. Benar, Untuk itu semua dia tuh. warganya, untuk pemimpinnya, untuk semua pengurusnya dan lain-lain. Iya. Pokoknya udah diatur lah semua. Dan di sana nggak gitu. ngelihat agama, nggak ngelihat keimanan, negara harus hadir dalam bentuk keadilan. Maka di negara-negara yang sudah menerapkan Islam, contoh salah satu yang paling terang di Turki, di satu daerah ibu kota pasti ada yang namanya Adalet Kulesi, Tower of Justice, menara keadilan. Dan itu tower keadilan ini harus terlihat dari seluruh kota supaya orang tahu pemerintah masih ada. Justice itu adalah sesuatu yang harus tegak di saat yang lain nggak tegak. Bener. Kalau Indonesia apa itu? Monas. Nggak kelihatan kan lu? Ya. Nah, makanya tapi along the way tuh kayak gini. Nah ini gue perlu belajar lebih dalam. Ya pasti soal Islam. Dan jadi gini. Kalau gue kan rasional orangnya, logis kan. Apakah teori-teorinya untuk governing law, ekonomi dan lain-lain itu bisa berlaku sekarang, dan apakah itu opsi yang lebih baik? Itu harus melakukan analisa, risk analysis, reward analysis dan lain-lain gitu kan. Tapi realistisnya kayak gini. Gue lupa deh ada satu periode tertentu di mana kayak either peradabannya atau masyarakatnya yang sampai di tahap ngecap agama itu menghambat inovasi, menghambat perkembangan. Jadi ujung-ujungnya inovasi itu terdorong sama apa? Ini rumusnya ekonomi kan. Inovasi cuma bisa didorong kalau misalnya pure capitalism. Betul. Ya kan? Menurut teori kapitalis ya. Mencari uang memfunding inovasi, mencari uang dan muter terus. Somehow di beberapa puluh tahun terakhir sampai beberapa tahun terakhir, everyone is chasing capitalism. Kalau misalnya kita lihat power struggle-nya, power dynamics-nya antara Amerika sama China, ujung-ujungnya it's about pertama economic power dulu. Karena economic power akan mendrive power itu, mau itu dari secara militer, mau itu secara perkembangan dan lain-lain. Ujung-ujungnya kalau misalnya, dan gue ngerasa ini could happen ya, China dethrone US, dedolarisasi, di mana reserve-nya udah bukan US lagi dan lain-lain. Itu crazy karena yang terjadi di sana bukan masalah siapa yang negara nomor satu, ideologi mana yang paling benar.